seolah-olah tuh nggak betah di rumah, menjadi kerjaan kacau, menjadi keluarganya menjadi breng begitu. Saya hanya menjelaskan cuma satu saja, patah pusakamu itu silahkan dilarung begitu. Dia waktu itu masih berpikirnya kalau dia larung otomatis dulu belinya kan dia ya mungkin bagi dia mahal ya, tapi kalau bagi saya itu standar ya, standar. Dia mengaku beli pusaka itu harganya 700.000, itu sudah satu set. Tapi halo Sobat Toshanaji Nusantara, kembali lagi di channel Budi Toshanaji Nusantara. Ya, banyak sekali ya netizen atau orang yang belum paham tentang pusaka itu. Jadi dia hanya seolah-olah tuh membenarkan dirinya sendiri. Contohnya yang video kemarin, saya pernah membabar sebuah video, yaitu jangan sembarang memilih pusaka, itu bisa menyebabkan kesialan begitu. Itu memang sebenarnya benar-benar nyata, dan itu kan saya bilang itu cerita dari teman saya langsung, dan saya juga melihatnya secara langsung kondisi dia saat dia memiliki pusaka dan sebelum memiliki pusaka. Jadi ya dia cuma menceritakan apa adanya ke saya, dan saya sudah memprediksi itu kalau pusaka yang dia mahari itu bisa bikin dia menjadi sial begitu. Nah, setelahnya berjalannya waktu, dia memang mendadak itu hidupnya sial, kerjaan tidak beratur, menjadi pemarah, dan juga dia tuh di rumah itu tidak selalu betah. Jadi dia tuh selalu pergi terus, bahkan dia melupakan keluarganya begitu. Nah, setelah berjalannya waktu, sudah berminggu-minggu, hampir 1 bulan dia meninggalkan rumah itu, dia menemui saya. Dia menceritakan kenapa kok saya macam dia itu menjadi seolah-olah tuh nggak betah di rumah, menjadi kerjaan kacau, menjadi keluarganya menjadi breng begitu. Saya hanya menjelaskan cuma satu saja, patah pusakamu itu silahkan dilarung begitu. Dia waktu itu masih berpikirnya kalau dia larung otomatis dulu belinya kan dia ya mungkin bagi dia mahal ya, tapi kalau bagi saya itu standar ya, standar. Dia mengaku beli pusaka itu harganya 700.000, itu sudah satu set. Tapi pusaka itu ditangguhkan Mataram. Dengan harga segitu tangguh Mataram itu memang sangat-sangat langka sekali. Bahkan pusaka itu juga bagus, saya lihat bagus. Dia merasa eman untuk melarungnya. Nah, waktu itu di situ kan saya di warung ya. Saya suruh ngopi sama saya dan berbincang-bincang. Dan waktu itu dia masih kekeh ingin melindungi pusaka itu. Tapi ya saya putar balikan, daripada sampean melindungi pusaka itu, lebih baik melindungi keluarga dan rezeki sampean begitu. Nah, waktu itulah dia mulai mendengarkan ataupun ingin mengikuti apa saran saya begitu. Dan itu udah butuh waktu 3 hari dia baru kekeh ingin melarung pusaka itu. Dan dia melarungnya juga izin sama saya terlebih dahulu, ini caranya gimana. Saya cuma simpel aja, dia beli bunga setaman, saya jawab ya intinya niat Isun ingin
melarang sebuah pusaka ini supaya pusaka ini bisa kembali ke asalnya dan tidak mengganggu keluarga tersebut begitu, dengan bahasa Jawa yang saya bisa ya. Saya sudah menjawab anak gitu. Dia menalinya dengan kafan atau membuntelnya dengan kafan, lalu dia taburi bunga, dia bawa ke pantai selatan. Pantai selatan kalau di Jogja ini yaitu Parangkusumo ya. Dia cuma menaruh itu pada malam hari. Malam hari dia menaruh pas ada ombak yang datang. Setelah itu hilang. Dan saya bilangin ke dia, jangan cuma dilempar, tetap dijawab walaupun sudah saya jawab. Dan dia sudah bisa menjawab sebisa mungkin, dan alhamdulillah sampai sekarang dia menjadi berubah, kerjaan menjadi lancar, keluarga menjadi harmonis, dan rezeki juga lancar. Begitulah, dia baru ngeh selama ini ternyata yang mengganggu itu pusaka yang dia mahari begitu. Ya ini bagi yang percaya monggo, yang tidak juga monggo, karena ini cerita nyata dari seseorang. Jadi saya hanya cuma membabar apa yang orang lain ceritakan kepada saya ke channel YouTube ini, karena ini juga membahas tentang Tosan Aji ya. Jadi jangan sampai sobat Tosan Aji sampai salah atau keliru membeli pusaka. Ya siapa tahu pusaka itu juga menyimpan cerita yang sangat kelam dan juga menyimpan cerita yang sangat baik begitu. Jadi memang tidak semua pusaka itu menyebabkan kesialan, tidak semua. Tapi ada di salah satu pusaka-pusaka misal yang di pasaran itu ada salah satu yang bisa bikin diri kita menjadi sial begitu. Kalau sampean memiliki pusaka tindih ya monggo, sampean pakai tindih itu biar untuk meredam pusaka, biar tidak menjadi mengeluarkan energi kesialan begitu. Itu ya juga kalau sobat Tosan Aji wajib memiliki tindih, karena tindih itu untuk menetralisir energi negatif yang ada di dalam pusaka begitu. Ya kalau itu hak masing-masing, kalau ingin memiliki tindih ya monggo, ya juga monggo. Ya intinya saya cuma mengasih tahu bagi sobat Tosan Aji biar supaya sobat Tosan Aji tidak keblondrok atau tidak keliru membeli pusaka tersebut. Karena kalau membeli atau memaharkan pusaka itu juga wajib diketahui asal usulnya. Tapi banyak sekali era-era sekarang atau orang yang jual beli pusaka sekarang tidak mengetahui cerita sebelum-sebelumnya begitu. Jadi dia cuma menerima barang dari luar, langsung dia menjualnya lagi begitu. Nah, tapi kalau masalah itu tadi yang bisa bikin sial tidak, itu jual beli pusaka itu tidak mengetahui gitu. Yang dia ketahui hanya bentuk, pamor, dan juga fisiknya. Kalau fisiknya bagus, harga murah dia terima itu. Kalau masalah energi atau kekuatan gaibnya dia tidak mau tahu, karena kalau pedagang pusaka itu pasti rata-rata memiliki tindih untuk menetralisir energi. Jadi kalau itu dibeli orang lain yang belum memiliki tindih, nah itulah baru memancarkan energi yang negatif bagi pemilik barunya begitu. Itulah yang awal mula menjadi kesialan, karena pembeli baru atau pemilik barunya atau tuan barunya itu dia tidak memiliki tindih. Jadi keluarlah energi yang negatif yang menyerang sang pemilik barunya begitu. Itulah gambaran kalau kita salah membeli pusaka begitu. Jadi pusaka itu jangan buat main-main, karena ya pusaka itu juga buat ageman dan juga memiliki kekuatan spiritual yang ada di dalamnya, yaitu berupa energi kodam. Saya menyebutnya ini kok ada energinya begitu, tapi kalau orang lain menyebutnya kodam begitu, kan beda-beda ya. Saya bilangnya pusaka ini memiliki energi, yang memang benar memiliki energi, tapi tidak sembarang orang bisa merasakan energi itu. Tapi ada yang pakar spiritual membilangkan kalau pusaka ini memiliki kodam begitu.
Saya juga kalau itu hak masing-masing. Mau nyebut energi ini kodam juga bisa, yang kodam menyebutnya energi juga bisa, tapi tetap sama aja tuahnya, filosofinya. Kalau kita merawatnya dengan baik, dia akan memancarkan energi yang baik. Itu ya dari kita mendapat pusakanya dengan baik, begitu. Jadi kalau masalah itu tadi itu memang susah untuk diprediksi, tapi bisa kita rasakan saat kita sudah memahari pusaka, begitu. Jadi saat kita spontan kita melihat misalnya ini, waduh ini bagus, saya bayarin, otomatis kita akan tanya sebagai pembeli ya, harganya berapa? Dia bilang 700.000, padahal pusaka ini kelihatan bagus banget, bahkan ini tangguh Mataram, kenapa harganya murah? Otomatis kita langsung membayar. Oke, saya bayar cash, begitu. Bayar cash ya, kita bawa sampai rumah. Biasanya kita rasakan itu 7 hari saat kita memiliki pusaka, bahkan ada yang spontan langsung. Kalau kita rasakan biasanya 7 hari. Nah 7 hari kita akan merasakan hal-hal yang sebelumnya kita belum pernah rasakan, itu loh, hal-hal yang juga supranatural. Jadi kita juga wajib untuk menghormati karya Empu juga. Tapi ya kalau bikin kesialan gitu ya mau gimana lagi, begitu. Tapi ya tidak semua pusaka juga gitu, tapi rata-rata pusaka juga bagus untuk kehidupan kita sehari-hari juga, karena pusaka itu memiliki energi yang positif bagi kehidupan kita sehari-hari, begitu. Ya mungkin Sobat Tosan Aji boleh percaya boleh tidak ya monggo, karena saya membahas pembabaran ini dikarenakan ada seseorang yang bercerita langsung dengan saya dan itu kisah nyata, jadi ini bukan rekayasa, begitu. Ya semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi Sobat Tosan Aji Nusantara. Semoga video ini bisa menjadi paham Sobat Tosan Aji yang baru pemula, apalagi yang awalan ingin memiliki pusaka yang sepuh ya, biar supaya paham, biar supaya tahu. Oke, salam rahayu, salam pecinta Tosan Aji Nusantara, salam sejahtera bangkit Tosan Aji Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Dumadi.